Shalom Aleihim Besem Yeswa HaMasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yi Yesu Jidu Deming Yi Ansin. True God Jesus Christ bless you all. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Saya ditanya tentang perkawinan di Kana. Pertanyaannya begini, Pak Pendeta HTD, bagaimana cara pemberkatan nikah di Kana di dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Bapak Ibu Saudara, silakan baca Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Judulnya adalah perkawinan di Kana, ya. Perkawinan di Kana ini hanya ada perikop di Yohanes, di tempat lain nggak ada, ya. Jadi perkawinan di Kana ya cuman ada di Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Bagaimana cara pemberkatan nikah, ya, yang terjadi di perkawinan di Kana itu. Perkawinan di Kana, bagaimana cara menikahkan? Apakah pemberkatan nikah seperti zaman modern ini? Ya tentu tidak. Walaupun waktu itu perayaan pernikahannya sudah modern, ya. Terjadi pada hari ketiga sebuah pesta perkawinan di Kana Israel, ya. Karena di Israel itu pesta perkawinan rupanya bisa terjadi berhari-hari, ya, mungkin sampai seminggu gitu, ya. Pesta pernikahan bisa berhari-hari. Di Indonesia dulu juga ada, ya, pesta pernikahan bisa 3 hari gitu, ya, 3 hari 3 malam gitu, ya, terus, ya, pesta pernikahan bisa seperti itu. Ada Maria ibu Yesus tapi tidak ada Yusuf bapaknya. Kemungkinan besar Yusuf sakit-sakitan atau sedang sibuk jualan mebel. Sebab Yusuf adalah tukang kayu. Matius 13 ayat 55. Jadi Yusuf itu tukang kayu, Yesus juga tukang kayu. Baik bapak maupun anaknya sama-sama tukang kayu. Kalau Yusuf tukang kayu itu ada di Matius 13 ayat 55. Kalau Yesus tukang kayu itu ada di Markus 6 ayat 3. Pada pesta perkawinan di Kana itu Yesus diundang bersama murid-muridnya. Artinya terjadi pada awal-awal pelayanan Yesus tahun 30 Masehi lah, ya. Yesus memberitahukan kepada ibunya bahwa belum saatnya, ibu, belum saatnya, ya. Saatku belum tiba. Maksudnya saatnya Yesus belum tiba untuk memuliakan kemuliaannya. Di dalam Yohanes 2 ayat 11. Kan Yesus berkata saatku belum tiba. Belum tiba apa ya? Ada di Yohanes 2 ayat 11. Maksudnya belum tiba untuk menyatakan kemuliaannya. Berbagai pertanyaan. 1. Apakah yang pesta kawin itu orang-orang yang memang sudah percaya Yesus? Ya, sebab Yesus membuat tanda bukan mujizat. Tanda itu terjadi kepada orang-orang yang percaya, ya. Kalau mujizat itu orang-orang yang belum percaya. Dengan mujizat orang yang belum percaya jadi percaya. Nah, gitu. Ya contohnya orang yang buta sejak lahir. Kalau perkawinan di Kana ini memang orang udah percaya Yesus. Makanya Yesus membuat tanda apa? Merubah air tawar menjadi air anggur kualitas terbaik. Enggak kaleng-kaleng. Jumlahnya berapa? 5 tempat pembasuhan itu. Ya. Isinya 2 buyung kali 5, ya. Banyak ya tuh tempat pembasuhan itu, kalau sekarang gentong lah, ya. Gentong gitu, ya. 5 gentong, saudara, ya, nggak main-main ini, ya. Mujizatnya, tandanya luar biasa, ya. Nomor 2, siapakah yang melakukan pemberkatan pernikahan? Karena Yesus datang di hari ketiga,
ya. Pastinya pemberkatan pernikahan terjadi di hari ke-1 dong, ya. Pernikahan orang yang percaya Yesus kemungkinan besar dilakukan oleh Petrus, kemungkinan besar ya, sebagai kepala para murid, ya. Bagian nomor 3, bagaimana cara pemberkatan pernikahannya? Sama dengan baptisan, ya toh. Maka pernikahan itu aku memberkati pernikahan kalian antara laki-laki A dan perempuan B. Aku memberkati pernikahan kalian dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Karena demikianlah harus dilakukan sebab Yesus masih ada di bumi sebagai fisik manusia. Nah, clear toh? Nggak ada yang bisa jawab toh? Pak Dede, berarti pemberkatan pernikahan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu pernah berlangsung. Demikian pula baptisan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus pernah berlangsung, pernah. Pokoknya selama Yesus itu masih ada di bumi, pemberkatan pernikahan juga dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Baptisan juga dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Masalahnya pendeta kaleng-kaleng, romo kaleng-kaleng kagak paham. Yesusnya sudah naik ke surga, masih membaptis Bapa, Anak, Roh Kudus. Betul-betul tumpul pikirannya. Ya kalau murid-murid tahu, gitu, ya. Jadi pemberkatan pernikahan waktu itu kemungkinan besar dilakukan Petrus, kemungkinan besar ya. Sebagai orang yang sudah percaya, ya pasti mereka dinikahkan secara kekristenan, ya. Terus kemungkinan besar dilakukan oleh Petrus. Pemberkatannya bagaimana? Aku memberkati pernikahan kalian dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kok gitu, Kak? Kok gitu sih, Pak? Sebab Yesus masih ada di bumi. Catat baik-baik. Ketika Yesus masih di bumi, baik baptisan maupun pemberkatan pernikahan dilakukan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, Matius 28 ayat 19 itu baptisan sama, ya. Sepanjang kemunculan Gaifu, pendeta HTD tidak pernah menyangkal ada baptisan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Cuman masalahnya, kami paham konteks waktu. Kamu pendeta kaleng-kaleng, romo kaleng-kaleng, tidak paham konteks waktu. Modalnya ngotot doang. Go to hell. Ya. Jadi clear, perkawinan di Kana, cara pemberkatan perkawinannya adalah aku memberkati pernikahan kalian, perkawinan kalian dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kalau sekarang gimana, Pak? Ya sama dengan baptisan. Sekarang itu kalau pemberkatan pernikahan, aku memberkati pernikahan kalian antara A dan B dalam nama Yesus Kristus. Gitu. Ya. Ya. Pak Dede sudah menikahkan berapa orang? Kurang lebih sudah 80-an lah ya, 80 orang. Ya. Seperti itu ya. Dalam nama Yesus Kristus. Nggak boleh cerai, Pak, nggak boleh. Kalau diberkati dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, cerai aja. Kamu nggak disatukan Allah kok. Serius, Pak, serius. Ya. Pernikahan yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Lah ini disatukannya Allah abal-abal. Aku memberkati perkawinanmu dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam susah, dalam senang, sakit atau sehat, gitu ya. Lalu pada nangis. Ya. Disatukan oleh Allah abal-abal. Allah-alahan, Bapa, Anak, Roh Kudus itu bukan Allah. Ya, jadi itu apa, Pak? Allah-alahan, Allah abal-abal. Udah terus terang aja. Iblis itu. Boleh cerai, Pak. Orang yang sekarang ada pernikahan dalam Bapa, Anak, Roh Kudus, cerai aja. Makanya gudangnya perceraian yang ngaku Kristen pasti sumbernya dari Nasrani toh, dari Katolik sama Protestan toh. Ya. Mereka-mereka yang ngakunya Kristennya itu dinikahkan dalam nama Allah abal-abal.
Boleh cerai? Boleh. Oh, kalau saya mudah banget itu. Jadi pemberkatan pernikahan zaman now, zaman sekarang ya, maupun baptisan ya harus dilakukan dalam nama Yesus Kristus. Waktu perkawinan di Kana, karena Yesusnya masih ada di bumi, maka semua baptisan dan pemberkatan pernikahan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Very clear toh, simple toh. Hal yang clear, yang simple kayak gini tidak dipahami oleh para pendeta dan romo kaleng-kaleng. Sehingga penyesatan terjadi di mana-mana ya. Ya, makanya perceraian boleh terjadi dan pendeta yang menceraikan loh, asal cocok harganya. Ya, itu yang dihukum mati itu. Ya, itu pernah kawin lagi, cocok harganya sama pendeta yang badannya gede dan lucu itu. Ya, ya, cocok harga, poligami, berani. Mau cerai pahala sudah rahasia umum. Ya, pendeta bisa menceraikan, bisa wong pendeta kaleng-kaleng. Ya, asal cocok harga. Jadi very clear, saya sudah menjawab ya. Pertanyaan ini sangat mudah sekali ya toh. Bagi orang yang sudah paham Alkitab mudah. Bagaimana cara pemberkatan pernikahan perkawinan di Kana? Ya mudah, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kok bisa Pak? Kan Yesusnya masih di bumi. Andaikan waktu itu dibaptis dulu, sebelum misalnya nih ya, sebelum pernikahan dibaptis dulu deh ya. Karena misalnya yang lakinya sudah percaya Yesus, perempuannya masih Yahudi, baptis dulu. Pasti baptisnya dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kan Yesusnya masih ada di bumi. Ya. Kalau zaman sekarang harus dalam nama Yesus Kristus saja. That it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.